Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fadila Cahyani, NPM 18160050. Kemudian ada saudari Arin Gianiska Pratiwi dengan NPM 18160017. Selanjutnya ada saudari Christine Adelia dengan NPM 18160029. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi pembelajaran di SD dengan mewawancarai guru dan siswa di SD. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya di SDN 01 Bumisari dengan narasumber guru kelas 6 yaitu Ibu Jumini SPD dan dua siswa yaitu Febi Novitasari kelas 6 dan Atin Yaasi kelas 6. Yang pertama saya akan membacakan hasil observasi dengan guru kelas 6. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar pada kondisi belajar di sekolah dan pada kondisi jarak jauh atau daring? Kondisi saat belajar di sekolah, guru mempersiapkan RPP dan silabus sebelum belajar agar lebih mempermudah dan menciptakan kegiatan yang lebih terarah pada tujuan pembelajaran. Pada kondisi jarak jauh, guru tetap mempersiapkan RPP dan silabus. Guru bekerja sama dengan orang tua masing-masing peserta didik untuk mendampingi anak belajar bersama. Yang kedua itu, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar pada saat proses pembelajaran di sekolah dan daring? Kondisi saat belajar di sekolah, berbaris di depan kelas dan dipimpin oleh ketua kelas. Lalu masuk dan bersalaman dengan guru. Selanjutnya doa. Setelah membaca doa bersama, siswa bernyanyi Indonesia Raya dan dilanjutkan menyanyikan lagu daerah seperti lagu Cangkat Agung. Kemudian guru menyapa keadaan siswa dan mengabsen kehadiran siswa satu persatu. Selanjutnya pada kegiatan inti, di mana guru mengulas kembali materi minggu lalu, kemudian menyampaikan materi yang akan diberikan kepada siswa. Selanjutnya, guru mengevaluasi pembelajaran dengan memberikan tugas individu untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah diajarkan. Kemudian diakhiri dengan kegiatan penutup dan memberikan motivasi kepada peserta didik supaya semangat dalam belajar. Kondisi di saat belajar jarak jauh, guru menyampaikan informasi, materi, dan pemberian tugas melalui via online atau daring dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Sebelum pembelajaran dimulai, guru mengucapkan salam dan menyapa murid-murid melalui grup WhatsApp yang telah dibuat, meminta siswa absen kehadiran di grup WhatsApp, kemudian siswa diminta untuk mengerjakan tugas sesuai dengan tugas yang diperintahkan guru yang terdapat pada buku pelajaran. Pengumpulan tugas dilakukan setiap hari Senin dan Kamis, dikumpulkan di rumah guru. Tahap evaluasi dilakukan 1 minggu sekali, yaitu dilakukan PH secara luring di rumah guru dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak. Selanjutnya, pendekatan atau strategi, metode, atau model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar pada saat kondisi belajar di sekolah dan kondisi di saat belajar jauh-jauh di masa COVID-19. Kondisi belajar di sekolah, metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar adalah metode ceramah, metode tanya jawab, role playing, dan guru juga dapat menyesuaikan metode dengan materi yang disampaikan. Kondisi di saat belajar jauh di masa COVID-19 ini, guru dapat menggunakan metode ceramah dengan mengirimkan tugas melalui grup WhatsApp. Pertanyaan selanjutnya, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar pada saat kondisi belajar di sekolah dan kondisi saat belajar jarak jauh? Kondisi saat belajar di sekolah, media pembelajaran digunakan guru dalam belajar berupa papan tulis, spidol, media gambar, buku tematik, dan alat peraga seperti perlengkapan listrik dan pembelajaran pada pelajaran IPA. Selanjutnya pada pelajaran IPA juga terdapat alat peraga seperti media tanaman untuk mencangkok. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, dalam masa COVID-19 ini media pembelajaran yang dipakai guru yaitu buku tematik, handphone, dan internet. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada saat kondisi pembelajaran di sekolah dan kondisi saat pembelajaran jarak jauh? Kondisi saat belajar di sekolah, teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu ada dua. Ada teknik tertulis dan tes tertulis dan non tertulis. Contoh tes tertulis adalah di mana guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam pembelajaran.
Sedangkan non tertulis yaitu diadakan sesi tanya jawab kepada masing-masing peserta didik. Sama tujuannya dengan teknik evaluasi tes, yaitu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Kondisi di saat belajar jarak jauh, evaluasi pada saat pandemi ini dilakukan secara luring, yaitu pada setiap hari Senin dan Kamis peserta didik dapat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian diadakan PH, dilakukan secara luring, dan siswa diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan dengan jaga jarak dan memakai masker. Yang kedua yaitu hasil wawancara dengan peserta didik. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai pada saat kondisi belajar di sekolah dan kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19? Kondisi saat belajar di sekolah, berbaris di depan kelas, bersalaman dengan guru, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan lagu daerah, kemudian absen. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, berdoa, absen kehadiran, kemudian guru mengirimkan materi di grup WhatsApp, terkadang guru meminta orang tua mengirimkan foto belajar dan dikirimkan di WA pribadi. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar pada saat kondisi belajar di sekolah dan kondisi pada belajar jarak jauh? Kondisi di saat belajar di sekolah, mendengarkan, bertanya, berunding dengan kelompok, dan mengerjakan tugas. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 ini, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Bila siswa tidak paham mengenai materi yang diberikan oleh guru, siswa dapat bertanya dengan guru melalui grup WhatsApp dan meminta bantuan orang tua untuk membantu mengerjakan tugasnya. Pertanyaan selanjutnya, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung pada saat kondisi belajar di sekolah dan pada kondisi belajar jarak jauh? Kondisi saat belajar di sekolah yaitu menggunakan media gambar, buku tematik, alat peraga, dan media tanam untuk mencangkok, serta alat peraga seperti perlengkapan listrik sederhana pada pelajaran IPA. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 ini, media yang digunakan yaitu buku tematik, handphone, dan internet. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaannya ketika belajar pada kondisi saat belajar di sekolah dan kondisi saat belajar jarak jauh? Kondisi saat belajar di sekolah, perasaannya senang karena bertemu dengan teman-teman dan senang karena materi pembelajaran disampaikan guru secara langsung, dapat uang saku, dan memakai seragam. Kondisi saat belajar jarak jauh di masa pandemi ini sangat bosan, sedih, bila tidak bisa mengerjakan tugas juga terkadang dimarah oleh orang tuanya. Pertanyaan selanjutnya, tugas apa yang diberikan guru pada saat kondisi belajar di sekolah dan kondisi saat belajar jarak jauh? Kondisi belajar di sekolah, tugas itu ada tugas individu, kelompok, sesuai dengan materi yang diajarkan. Kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 ini, tugas yang diberikan saat belajar jarak jauh adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru sesuai dengan jadwal pelajaran, serta dikumpulkan setiap hari Senin dan Kamis. Baik, sekian hasil observasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Arindianeska. Kepada Saudari Arindianeska, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arindianeska Pratiwi, NPM 18160017. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya di SD Negeri 32 Gedong Tataan dengan narasumber guru wali kelas 6 yaitu Ibu Agus Rianti dan dua siswa yaitu Umi Mutahharah dan juga Nadine Sesa Febriantika. Baik, yang pertama yaitu hasil observasi dengan guru kelas 6. Bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Pertama, kondisi saat belajar di sekolah, yaitu guru menyiapkan silabus, membuat RPP, lalu mensosialisasikannya ke siswa. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, yaitu guru membuat silabus dan RPP, namun tidak disosialisasikan ke siswa karena ruang dan waktu yang terbatas. Yang kedua yaitu bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pertama, kondisi saat belajar di sekolah, yaitu guru melakukan apersepsi. Guru menanyakan kabar dan juga absensi.
Lalu guru menjelaskan materi-materi tentang yang dipelajari hari itu, kemudian berdiskusi, lalu menyimpulkan materi yang telah dibahas dan pemberian tugas, lalu ditutup. Kondisi di saat belajar jarak jauh yaitu guru melakukan persepsi melalui WA group, namun tidak berdiskusi, hanya menjelaskan materi-materi melalui VN atau video-video yang dikirimkan, lalu diberi tugas. Yang ketiga, pendekatan atau strategi metode model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Yang pertama, kondisi saat belajar di sekolah yaitu menggunakan metode diskusi, di mana siswa berdiskusi dengan dibagi berkelompok. Lalu metode inquiry dan pemberian proyek berupa tugas-tugas dan juga games. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19. Guru menggunakan WA Group, Google Classroom untuk memberikan tugas-tugas dan juga materi-materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu menggunakan buku tematik, laptop, alat peraga, dan juga gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Yang kedua, kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, yaitu menggunakan HP, laptop, video, dan poster-poster yang dikirimkan melalui WA Group dan juga voice note. Yang kelima yaitu bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu guru memberikan ulangan harian, proyek, penilaian teman sejawatnya, lalu produk. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 yaitu guru hanya memberikan tugas, proyek, dan juga video-video tentang hafalan surat-surat. Tugas-tugas itu dikumpulkan setiap hari Senin. Setiap hari Senin itu mereka mengambil tugas dan mengumpul tugas yang kemarin. Lalu dijelaskan hanya materi matematika saja. Lalu komponen-komponen yang diwawancara terhadap peserta didik yaitu 1. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Saat belajar di sekolah yaitu sebelum masuk kelas, siswa-siswa berbaris di depan kelas dahulu. Lalu saat masuk kelas doa. Lalu guru memberikan stimulus-stimulus dan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional bersama-sama. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 yaitu langsung mulai pembelajaran. Lalu guru menjelaskan materi menggunakan VN. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar. Kondisi di saat sekolah yaitu siswa diajak berdiskusi dan juga main games, tetapi hanya beberapa kali saja. Kondisi saat belajar jarak jauh yaitu menurut siswa, guru memberikan VN tentang materi-materi yang diajarkan, lalu siswa mengerjakan tugas. Menonton video pembelajaran yang dikirimkan oleh guru dan juga membaca buku. Yang ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Kondisi saat belajar di sekolah yaitu menggunakan buku tematik dan juga alat peraga serta gambar-gambar mengenai materi yang diajarkan. Kondisi saat belajar jarak jauh yaitu menggunakan HP, VN,
video, poster-poster, dan juga gambar yang diberikan oleh guru dalam WA Group. Lalu bagaimana perasaannya ketika belajar? Saat kondisi belajar di sekolah, siswa merasa senang karena mereka bisa menemui teman-temannya dan juga bisa berdiskusi secara langsung. Sedangkan kondisi saat belajar jarak jauh, siswa bosan karena tidak bertemu dengan teman dan juga pelajaran disampaikan oleh guru itu kadang tidak siswa pahami. Lalu siswa juga bosan karena belajarnya hanya di rumah saja, tidak ada keseruan lain. Yang kelima, tugas apa yang diberikan oleh guru? Kondisi saat belajar di sekolah yaitu mengerjakan tugas secara tertulis, presentasi, mengerjakan proyek berupa membuat kerangka menggunakan kertas karton, dan juga membuat patung plastisin. Sedangkan dalam masa COVID ini mereka hanya mengerjakan tugas secara tertulis dan juga video-video hafalan agama tentang doa-doa dan juga surat-surat pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Arindyaneska. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Christine Adelia. Kepada Saudari Christine Adelia, kami persilakan. Nama saya Christina Adelia Nandari, NPM 18160029. Saya observasi di SD Negeri 1 Margo Agung, Lampung Selatan. Dengan narasumber wali kelas 6 yaitu Ibu Dr. Anda Siti Aminah dan dengan 2 siswa SD yaitu Monica Meli Anjani dan Nikolaus Kevin Saputra. Yang pertama, observasi dengan guru kelas 6. Bagaimana tahap perencanaan guru sebelum mengajar di dalam kelas maupun saat online. Tahap pembelajaran saat di dalam kelas yaitu pertama baris berbaris, kemudian doa, dilanjutkan absensi, kemudian guru mengajar seperti biasanya sesuai dengan silabus yang sudah dibuat dan RPP yang sudah dibuat. Sedangkan kalau daring itu guru juga mempersiapkan silabus, kemudian membuat RPP, membuat materi, dan kemudian merekam dan share di dalam grup WA. Strategi atau model pembelajaran apa yang digunakan guru saat mengajar di dalam kelas maupun saat daring? Yang digunakan guru yang saya observasi ini biasanya menggunakan bahan ajar, saintifik, dan juga model pembelajarannya demonstrasi. Terus kemudian kalau yang online atau daring, guru menggunakan grup di WA, Google Classroom untuk mengumpulkan tugas, dan juga guru membuat video pembelajaran gitu terus baru di-share di dalam grup WA tersebut. Kemudian media pembelajaran apa yang digunakan guru saat belajar di dalam kelas maupun daring. Nah, di dalam kelas ini guru menggunakan media seperti poster, gambar-gambar, kemudian media yang bisa digunakan bersama murid untuk belajar. Sedangkan saat online menggunakan video atau juga gambar yang dikirim, kemudian bisa juga share lewat YouTube. Kemudian teknik evaluasi yang digunakan guru. Saat pembelajar di dalam kelas, evaluasinya menggunakan ulangan seperti biasa, kemudian tes tertulis maupun lisan. Terus saat online atau daring, guru menggunakan biasanya Google Form. Jadi anak-anak mengerjakan di dalam Google Form ini, kemudian langsung dinilai oleh Google yang sudah tertera di dalamnya. Kemudian yang kedua, observasi dengan 2 murid. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung?
Jika saat pembelajaran di dalam kelas, biasanya juga anak baris berbaris, kemudian berdoa, baru guru menjelaskan. Sedangkan saat online atau daring ini, anak-anak biasanya mengecek HP, absensi di dalam HP tersebut atau di Google Classroom, kemudian melihat guru menjelaskan dalam bentuk video, kemudian mengerjakan tugas yang sudah diberikan guru. Nah, apa saja sih kegiatan ketika belajar? Saat pembelajaran di dalam kelas atau offline, ini kegiatan belajar seperti diskusi, kelompok, kemudian membahas materi bersama guru juga. Saat online atau daring, belajarnya lewat video atau biasanya juga menggunakan aplikasi Zoom. Yang ketiga, media apa saja yang biasanya digunakan saat pembelajaran berlangsung? Saat pembelajaran di dalam kelas, medianya demonstrasi yang digunakan itu juga berupa gambar, poster, kemudian media dapat digunakan sambil belajar. Sedangkan saat online atau daring, medianya berupa YouTube, video, kemudian berupa gambar yang dikirim oleh guru atau tugas dari guru ke murid. Nah, bagaimana kondisi saat pembelajaran? Jika di dalam kelas berlangsung, anak-anak biasanya merasakan senang karena juga belajar bersama guru dan juga teman-temannya. Sedangkan saat online atau daring ini, anak-anak terpaksa belajar sendiri bersama orang tua atau kakaknya. Jadi biasanya anak merasa bosan. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang observasi yang sudah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.